Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, menganggap yang lain lebih utama. Saya bacakan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 5, demikian bunyinya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah putting others first, atau menganggap yang lain lebih utama, menempatkan orang lain sebagai yang lebih utama. Saudara, menganggap diri sendiri sebagai yang lebih penting, lebih besar, atau lebih layak dihormati adalah ciri dari manusia pada umumnya. Kita bisa melihat hal itu dalam berbagai aspek kehidupan manusia, berbagai kesempatan. Misalnya soal antrian saja. Tidak jarang ada orang-orang yang suka menyerobot antrian karena dia menganggap dirinya lebih penting daripada semua orang yang lain yang ada di sana. Soal berkendara di jalan. Tidak jarang orang suka menyalip kendaraan lain dengan membahayakan orang lain karena dia menganggap dirinya lebih penting dari semua orang lain yang ada di jalan. Nah, saudara, ini adalah kecenderungan manusia pada umumnya dengan naturnya yang berdosa. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita suatu prinsip yang sangat berbeda. Satu prinsip hidup yang keluar dari natur manusia yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Satu natur yang sesuai dengan cara hidup Kristus. Nah, saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh ketika dia datang ke dalam dunia. Dia yang sesungguhnya lebih utama dari semua manusia. Tapi justru dia yang datang untuk menyatakan kepeduliannya kepada manusia yang lebih rendah. Yang lebih utama, yang lebih besar, berinisiatif, memperhatikan, mempedulikan yang lebih kecil, yang lebih rendah. Inilah sifat Kristus yang ada pada diri Kristus, yang kemudian juga dikaruniakan, ditanam di dalam diri orang percaya. Dan kemudian sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mengekspresikannya dalam hidup kita. Nah, karena itu dalam bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan memerintahkan agar setiap orang percaya juga hidup dengan sikap demikian, yaitu dengan menganggap orang lain lebih utama, menempatkan orang lain terlebih dahulu. Saudara, artinya ada kerelaan untuk melepaskan hak tertentu, keinginan tertentu, ego tertentu kita demi kebaikan orang lain, demi kebaikan yang lebih besar. Ada kesadaran untuk peduli dengan kebutuhan orang lain dan bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Nah, saudara, di dalam sikap seperti inilah kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita rela berkorban karena kita mau peduli kepada mereka yang ada di dalam kebutuhan yang lebih besar, yang lebih lemah, yang lebih perlu ditolong. Di dalam sikap seperti inilah juga kita akan dapat memelihara kesehatian di dalam tubuh Kristus, kesatuan dalam tubuh Kristus. Karena ketika kita rela melepaskan ego kita yang berlebihan, maka kita bisa berelasi dengan lebih baik. Kita dapat membangun relasi yang sehat. Coba bayangkan ketika terjadi sebuah konflik, perbedaan pendapat. Lalu siapa yang harus menyelesaikannya? Siapa yang mau berdamai lebih dahulu? Kalau setiap orang menganggap dirinya lebih benar dan tidak mau memulai untuk menyelesaikan, berdamai, maka tidak ada penyelesaian. Maka tubuh Kristus akan selalu terganggu dalam relasinya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita belajar hidup seperti Kristus yang rela melepaskan haknya demi kebaikan orang lain, demi kebaikan manusia, maka kita pun juga dapat menjadi berkat. Kita dapat juga menolong untuk memelihara kesehatan di dalam tubuh Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita boleh belajar seperti Kristus yang telah melepaskan haknya untuk datang ke dalam dunia menyelamatkan kita karena kasih dan kepeduliannya kepada kita. Demikian juga kita mau belajar melepaskan hak kita, kepentingan kita yang tertentu, ataupun sesuatu yang kita miliki untuk kita lepaskan demi membawa manfaat bagi orang yang membutuhkan, demi membawa kebaikan yang lebih besar bagi jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.